Halo, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman Tria Networks Sentra Asia Raya dimanapun teman-teman Bapak Ibu semua berada. Salam dahsyat, salam persatuan Indonesia, salam Tri Ai. Senang bisa jumpa dengan teman-teman semua Bapak Ibu di dalam program YouTube channel kita Tria Networks Lamandau. Memang video ini belum banyak kita buat ya, tetapi saya coba melakukan semacam upaya setidak-tidaknya untuk Tria Network Selamandau. Kita memiliki tempat atau media kita untuk saling berkomunikasi selain WA Group. Sore ini tadi saya habis melakukan jogging-jogging kecil ya, lari-lari kecil di seputaran alun-alun kota Nangabulik ya, kurang lebih 4 kilo ya, dalam waktu setengah jam. Ya, bersyukur sekali kondisi ini saya coba lakukan untuk rutinitas, untuk menjaga kebugaran. Karena di masa pandemik COVID-19 atau COVID-19 yang kita sebut sebagai corona ini kita harus bukan hanya menjaga tapi perlu meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, meningkatkan imunitas tubuh kita memang bukan hal yang mudah kalau kita tidak berpikiran untuk mulai membayar harganya. Ya mungkin teman-teman kalau dengan cara mudah kita beraktivitas di rumah, kita berolahraga, mungkin nyapu ngepel bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki pembantu ya, atau menyapu-nyapu halaman yang mungkin ada daun-daun atau sampah. Nah, itu cukup juga memberikan membantu, memberikan kita kekuatan karena keringat keluar dan kita bisa berolahraga kecil ya. Sebenarnya olahraga itu yang penting bukan berapa banyak tapi seberapa sering, karena kita akan tahu ketika kita sakit, oh ternyata sehat itu mahal, padahal sebenarnya sehat itu murah, tinggal bagaimana kemauan kita. Kita mau tidak menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk berolahraga. Ya, olahraga yang paling murah yang saya tahu adalah memang kalau kita harus bersepeda, kita harus beli sepedanya. Kita kalau misalnya olahraga yang lain, rasanya itu membutuhkan biaya. Tapi kalau untuk jogging atau berlari, ya kita hanya membutuhkan kemauan. Ya mungkin kalaupun, oh Pak, saya tidak punya sepatu, oh nggak apa-apa. Kaki telanjang juga nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah kemauan. Nah, kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, saya ingin berbagi juga kembali mengenai program Tria Networks yang ada di kota tercinta, di kota indah Nangabulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Mitra kita saat ini kurang lebih baru mencapai 238 mitra ya, 238 polis. Dan ini dalam waktu 2,5 tahun sejak kita bersama mitra bergerak per Desember 2017. Dan ini mungkin pencapaian yang boleh dikatakan ya lambat ya, atau mungkin ada yang mengatakan cepat, tapi itu tergantung ya. Saya mengatakan saya ada melihat sosok leader di kota Batam yang namanya Pak Brian Gapong. Itu saya dan beliau sama-sama joinnya kurang lebih di Desember 2017. Tapi yang luar biasa dari seorang sosok Pak Brian Gapong, orang ND yang saat ini tinggal di kota Batam, beliau sudah mencapai posisi Gold Agency dengan penghasilan kurang lebih 30 juta per bulan. Bagi saya ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Saya sendiri dan bersama tim mungkin saat ini seperti jalan siput, jalannya lambat sekali. Tapi saya yakin berkat kemauan yang kuat, impian yang digenggam erat, tidak ada pencapaian yang tidak bisa kita capai walaupun kita berjalan seperti lambat. Apalagi di masa pandemi corona ini, untuk intensitas pertemuan dengan mitra-mitra kita atau calon mitra kita di beberapa tempat mungkin agak kesulitan. Kita sama-sama saling menjaga untuk diri kita maupun orang lain, diri kita dan keluarga. Tetapi saya ingat persis dengan kata-kata, kalau kita mau berhasil ya, lupakan alasan. Tapi kalau kita banyak alasan, mari kita jangan sampai berpikir tentang keberhasilan, karena tidak mungkin keberhasilan hanya bisa dicapai, kita tidak perlu banyak alasan. Karena memang sekali lagi, ingatlah sebuah pepatah yang paling
pepatah tadi mengatakan berhasil lupakan alasan, banyak alasan lupakan keberhasilan. Jadi saya coba memegang apa yang dikatakan oleh um, pepatah itu, dan saya rasa relevan karena contoh ya, misalnya di 3i Network ini sistemnya sebenarnya mudah, maka kemudian kita bisa mengatakan ini bisnis simple, hasilnya dahsyat. Kenapa? Ya sekarang di saat pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa mengadakan pertemuan face to face ya dengan grup kita, tetapi kita masih punya media berupa Zoom meeting atau video call atau telepon. Dan saya barusan memang sempat upayakan ketemu dengan mitra untuk upaya diskusi ya. Salah satunya dengan mitra saya Bapak Bobi Pasaribu. Ya beliau mengalami hal yang menurut saya sih, saya juga pernah mengalami seperti itu. Daya tahan atau semangat kita itu agak menurun, apalagi dengan saat ini bonus masih belum besar gitu ya. Bonus belum bisa untuk membayar gratis menabung. Alias kalau boleh dikatakan, kalau saya hari ini stop 3,5, bonus saya masih di bawah 350.000. Itu memang mempengaruhi semangat daya juang kita. Tapi kalau kita berpikir seperti itu, tidak akan ada habisnya. Yang perlu kita ingatkan adalah, pantaskah kita memiliki uang 3,5 dan nanti kita dikasih bonus 350.000 ya bulan depannya? Pantaskah atau sesuaikah dengan apa yang kita kerjakan? Atau apakah kita telah membayar harganya? Ya kalau harganya di sini ya mudah, karena prinsipnya tadi kita menabung dan berbagi cerita pada siapa saja untuk dia mengajak menabung. Sangat sederhana. Jadi saya lihat memang prinsip-prinsip bahwa kita mengajak orang menabung itu banyak. Ya itu tadi, banyak alasan mitra-mitra yang mungkin belum begitu memahami konsep dasar dari 3i ini sendiri. Ya konsep dari berbagai peluang bisnis sebenarnya ya, pada hal yang sangat universal, bahwa setiap kita mengajak 10 orang ya, 10 orang yang kita ajak, itu hanya akan ada satu yang ya. Artinya apa? Ya kita harus pahami bahwa harga untuk sebuah pencapaian itu cukup mahal. Kita harus mengalami penolakan. Tapi saya sudah melihat dan saya sudah membuktikan sendiri dalam perjalanan 2,5 tahun ini ya. Ternyata orang-orang yang pernah menolak saya itu ya, baik melalui telepon, ketemu langsung, WhatsApp, atau apapun yang coba saya lakukan melalui berbagai media sosial, itu pada saat pertama kali saya ajak, itu memang belum mau. Mungkin ada hal yang negatif, atau mungkin dia belum percaya, atau saya terlalu cepat masuknya. Padahal memang ada satu prinsip ya, kita harus ya ngobrol-ngobrol 5-10 menit dulu ya dengan calon mitra kita. 5-10 menit ya kita nanyakan, hey apa kabarnya, terus bagaimana anaknya, bagaimana istrinya, bagaimana bisnisnya sekarang, kayaknya menarik nih katanya. Artinya kita bangun hubungan baik dulu, kita buat suasana yang menjadi nyaman. Karena kalau sudah nyaman, kita akan gampang mengalir. Karena satu prinsip, kita akan masuk ke topik pembicaraan kita ini ketika suasana menjadi cair. Nah, bagaimana mencairkan suasana? Itu perlu teknik ya. Saya lihat memang mitra-mitra di beberapa kesempatan mengalami kesulitan seperti itu. Dan kesulitan itu bukan sebenarnya tidak bisa terjawab, pasti bisa terjawab asalkan kita mau belajar ya. Zoom meeting nasional, Zoom meeting group, WA group pun ada. Untuk kesempatan kita, ya kita harus terus menimba ilmu kita, mengasah diri kita, mengasah kapak kita untuk kita menebang pohon-pohon kita. Karena ada satu cerita, kalau ada 2 orang yang mencoba menebang pohon dengan kapak yang sama ya, kapaknya sama-sama tajam, si A dan si B. Pada awal-awalnya si A dan si B itu kapaknya tajam dan mampu membabat 5-10 batang dalam 1 hari. Nah, cuman ternyata dalam hari berikutnya itu ada perubahan, ada penurunan. Kenapa? Ya kapak yang tadinya tajam ya, itu kelamaan tumpul. Si B ini berpikir, nggak apa-apa, saya masih kuat tenaga saya masih mampu, saya akan coba lakukan dengan sekuat tenaga saya. Tapi berbeda. Si A itu berpikirnya, dia ini kenapa ya, kalau saya begini terus. Dia coba berpikir sejenak, dia coba berdiam diri sejenak. Kalau
Kalau saya coba terus lakukan, tenaga saya akan terkuras. Dia mulai berpikir, oh ya, saya harus asah kapak saya. Kenapa? Karena kalau tidak saya asah kapak saya, lama-kelamaan tenaga saya akan habis. Dan ya betul, si A ini melakukan, dia asah kapaknya. Dan luar biasa, si A ini karena dia sabar, dia asah kapaknya, dia coba lakukan lagi, dan ternyata hasilnya tidak pernah hasil mengkhianati prosesnya. Artinya ketika dia menebang pohon itu lagi, jumlah yang dia tebang itu sama atau bisa lebih meningkat. Kenapa? Karena ketajaman dari kapak yang dia punya. Sementara si B itu mulai menurun. Jumlahnya, tenaga sudah mulai berkurang. Nah, seperti itulah dalam dunia bisnis 3i Networks. Kita mau pilih yang active income, kita bekerja, kita menghasilkan. Hasil ini dipengaruhi apa yang kita kerjakan. Tapi yang sedang dibangun melalui 3i Network ini adalah kita bekerja, kemudian di sini ada aset yang sedang kita bangun, kita menghasilkan untuk masa depan kita. Kita bekerja seperti biasa untuk suatu ketika nanti, ketika kondisi diri kita, kesehatan kita sudah mungkin, ya kita tidak berdoa untuk sakit, ya kita tidak mengharapkan sakit. Ya siapa tahu ada hal yang di luar dugaan kita. Tapi misalnya tenaga kan tidak mungkin bertambah, teman-teman. Tenaga pasti akan mulai seiring dengan pertambahan usia. Ya, usia semakin tua, tidak ada orang makin kuat. Rata-rata kemampuan tenaganya sudah mulai menurun. Saya aja tadi lari, itu biasanya kuat dalam satu putaran. Sekarang lari dan jalan, ya tidak masalah. Yang penting saya lakukan untuk membakar kalori, untuk saya bisa meningkatkan stamina kembali. Nah itu tadi teman-teman, ketika kita tidak kuat lagi, kondisi ya stamina kita sudah mulai menurun, produktivitas kita pasti akan mulai menurun. Maka aset yang kita bangun ini tadi, dia akan bekerja untuk kita. Nah sekarang pertanyaannya, apa aset di 3i Network? Yaitu orang-orang, mitra-mitra kita, grup kita ini. Itu yang perlu kita bangun. Siapa yang kita perlu bangun? Ya mereka-mereka yang mitra-mitra kita yang pengen ikut dibangun, yang pengen berlari. Kalau mereka masih tidak mau berlari, jangan dipaksakan. Kita coba mengarahkan ke sistem, kayak ikut pertemuan, ikut Zoom meeting saat ini mungkin, terus baca buku, kemudian dengar ya hal yang positif lah, konsultasi dengan leader atau mitra, dengan leader yang mengajak kita, dengan leader aktif kita. Kenapa? Karena memang saya coba juga bersyukur dan berterima kasih pada sosok yang namanya Bapak Triadianas dan Bapak Andre Suhardi, yang beberapa kesempatan sudah pernah datang ke kota Nangabulik. Beliau itu sudah berbagi waktu beliau yang berharga bersama dengan keluarga beliau. Tentu beliau korbankan untuk bisa membangun tim kita di kota Lamandau, di kota Nangabulik. Dan saya bersyukur pada Tuhan, beliau punya hati untuk kita. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Bapak Triadianas, Bapak Andre Suwardi, leader-leader kami yang luar biasa, yang sungguh punya hati untuk tim kita di kota Lamandau, kota Nangabulik. Dan pada mitra-mitra kita yang luar biasa, teman-teman 3i Network Lamandau, 3i Network di mana saja, yang ada di kota Murung, di kota Prukcau, yang ada di kota Palangkaraya, di Sampit, dan di mana saja berada, Anda luar biasa. Yang jelas tim 3i Network masih akan terus berkembang. Visi yang 2024 ini untuk menuju 3,1 juta mitra, dari sekarang 1,2 juta mitra, saya yakin akan ada pencapaian visi itu. Untuk menuju pencapaian visi itu memang diperlukan kerjasama tim yang luar biasa, yang solid. Nah, kita yakin bersama dengan 3i melalui terobosan-terobosan yang luar biasa. Salah satunya yang saya lihat adalah ada jalan tengah yang sedang dibangun oleh manajemen, yaitu dengan adanya saat ini ujian relaksasi internal di tubuh 3i Networks, yaitu di Seto Asia Raya. Kenapa? Karena saat ini portal dari AAJ itu belum dibuka akibat adanya kondisi COVID saat ini. Tetapi 3i, saya salut dengan manajemen mengambil jalan tengah untuk mengatasi kebuntuan ini,
yaitu dengan adanya ujian relaksasi supaya bonus mitra-mitra yang saat ini masih ada di sana, yang ada di manajemen, bisa langsung segera diarahkan dalam 1-2 bulan ke depan. Dan kita sedang mengupayakan menuju ke sana. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada manajemen Sentra Asia Raya yang sudah memikirkan sampai sejauh ini dan berusaha membangun komitmen bersama. Dan saya lihat komitmen ini adalah bukan komitmen tanpa hal yang mengarah pada sebuah pencapaian visi besar, tapi akibat kita meletakkan dasar fondasi bahwa kita punya visi bisnis jangka panjang, bahwa ini dengan perusahaan yang besar, dengan backupan dari perusahaan selevel sekelas Salim Group, saya yakin pencapaian ini akan bisa kita wujudkan sekian tahun kemudian. Dan saya rasa demikian sementara ini teman-teman, kesempatan kita berbagi pada kesempatan malam hari yang indah ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Go Chrome, salam pencapaian, salam kemenangan. Sampai jumpa lagi. Salam Tria Networks. Go Chrome.